Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum mulai pelajaran, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir tidak? Apa hadir semua? Hadir semua ya. Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ayo Dadu, pimpin doa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita nyanyi Garuda Pancasila dulu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu punya permainan. Kalau misalkan Ibu bilang pagi, tepuk tangan 1 kali ya. Kalau siang 2 kali. Kalau malam, jangan tepuk tangan. Ngerti nggak? Sekarang Ibu bilang pagi, malam, nggak tepuk tangan. Oh iya ya Pak. Ulang, siang, pagi, malam. Nah, berarti sekarang udah pada konsen ya belajarnya, udah pada semangat kan? Nah, sekarang kita akan mulai pelajaran tentang peristiwa alam. Nah, Dadu kalau misalkan musim hujan, kan Dadu keluar tuh hujan-hujanan ya. Nanti kalau Dadu hujan-hujanan, Dadu kenapa? Sakit. Iya, biasanya sakitnya sakit apa? Iya, nah makanya dikarenakan sekarang musim hujan, jadi anak-anak harus menjaga kesehatan. Di rumah aja kalau lagi hujan, nggak boleh hujan-hujanan. Kita harus tetap menjaga kesehatan. Nah, anak-anak tahu nggak sih kalau misalkan air mendidih itu airnya jadi apa? Kalau misalkan Dadu makan es krim, jadinya rasanya dingin, panas, atau gimana? Dingin. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang suhu. Suhu itu ada di sekeliling kita. Contohnya, kalau misalkan Mama Dadu lagi ngerebus air, kan airnya jadi panas. Terus, kalau misalkan Dadu mau makan es krim, kan itu es krimnya berasa dingin. Tahu kan? Berarti sekarang anak-anak udah bisa ngebedain ya mana suhu dingin, panas, atau suhu yang normal. Nah, kalau suhu yang dingin itu biasanya bisa di bawah 20 derajat. Kalau yang panas biasanya di atas 40 derajat. Nah, sekarang Ibu udah punya, ini apa namanya? Suhu. Alat pengukur suhu, namanya termometer. Terus Ibu udah punya 3 baskom. Nah, sekarang gimana cara ngebedain suhu panas, dingin, dan normal? Terus kalau mau memegang termometer seperti ini ya, jangan sampai salah. Nanti kita lihat angkanya di sini. Sekarang Ibu bagikan lembar kerjanya. Nanti Dadu masuk tangannya ke sini. Terus apa yang Dadu rasain? Nanti dicatat ya di lembar kerjanya. Sok, sekarang masukin tangannya. Apa yang terjadi? Panas. Ya, kalau yang ini? Biasa. Kalau yang ini masukin tangannya. Dingin. Iya, sekarang coba ditulis. Di sini tuh hari. Iya, iya di situ tulisnya ya. Karena percobaannya udah selesai, Dadu bacain yang wadah A apa, yang wadah B, dan wadah C. Yang ini wadah A. Panas. Wadah AB biasa. Wadah C dingin. Ya, kalau yang wadah panas berapa derajatnya? 55. Kalau yang wadah biasa? 36. Kalau yang dingin? 10. Ya, benar. Sekarang kita coba pakai termometernya ya. Pegangnya seperti ini. Lalu celupkan ke sini. Ya, lihat berapa angkanya. 55. Ya, terus celupkan ke sini.
lihat berapa angka. 26. Iya, terus berapa lagi? 10. Ya, berarti Dadu udah ngerti belum gimana cara ngebedain suhu? Udah ya? Kan itu sering ada di kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani Hidayat dengan 1806048. Nah teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengukur suhu dengan satuan ukuran tidak baku dan satuan ukuran baku tentunya. Nah di sini teman-teman bisa mengukur suhu tidak hanya menggunakan alat termometer. Kan pada biasanya alat untuk mengukur suhu itu dinamakan termometer. Nah kali ini bisa dengan mudah mengukur suhu, namun kita tidak tahu suhu pasti itu berapa. Di sini saya sudah menyiapkan 3 jenis air. Di wadah ini sudah ada air dingin. Di wadah yang kedua ada air normal atau air keran. Dan di yang tempat ketiga ini ada air panas. Air panas, mohon maaf, air hangat. Karena kalau misalnya air panas nanti bahaya ya juga ke tangan. Tentunya di sini saya menyiapkan tisu untuk mengelap tangan yang basah agar tidak berceceran. Lalu selanjutnya saya menyiapkan termometer. Di sini termometer digunakan untuk mengukur suhu badan tentunya, bukan untuk mengukur suhu air. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Caranya mudah banget teman-teman. Jadi sebelum kita mengukur suhu menggunakan alat termometer, kita mengenal bagaimana suhu panas, bagaimana suhu dingin atau suhu normal itu bisa menggunakan dengan cara seperti ini. Kita caranya cukup kita masukkan tangan kita ke dalam wadah yang berbeda ini. Nanti kita rasakan dan kita bisa mengetahui bagaimana suhu air tersebut. Kita coba dalam wadah satu ini sudah ada air dingin. Kita cukup masukkan tangan kita ke dalam wadah. Ini wadahnya bisa menggunakan wadah apapun ya teman-teman. Nah, setelah kita mencelupkan tangan kita, itu akan terasa. Ini suhu air yang dingin. Nah, itu teman-teman, kita bisa tahu suhu itu dingin, panas, atau normal. Nah, kita lap biar netral ya teman-teman. Selanjutnya kita coba masukkan tangan kita ke dalam wadah yang kedua. Kita coba ya teman-teman. Ini yang saya rasakan itu adalah normal, tidak dingin, tidak panas, ataupun hangat ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan suhu air ini adalah normal. Nah selanjutnya kita netralkan dulu tangan kita biar kita merasakannya real gitu ya teman-teman. Lalu kita coba untuk wadah yang ketiga ini. Wadah yang ketiga tentunya bukan air panas ya teman-teman, ingat, bukan air panas, tapi air hangat saja untuk dirasakan di tangan. Kita coba ya teman-teman, airnya hangat. Dalam artian di sini saya tidak merasakan dingin atau saya tidak merasa normal, tetapi ada sedikit tekanan kayak panas gitu. Oke, bisa dikatakan suhu dalam air ini adalah panas atau hangat. Nah, jadi teman-teman, setelah kita bisa membedakan mana suhu dingin, mana suhu panas, ataupun hangat, dan mana suhu normal, kita bisa mencoba hal lain, yaitu mengukur suhu badan teman kita dengan menggunakan tangan. Jadi kita tempelkan tangan kita ke dahi teman kita bisa merasakan apakah dia sakit demam, atau seperti apa. Seperti itu teman-teman. Nah, dengan cara tersebut yang tangan ditempelkan ke dahi itu merupakan satuan tidak baku. Kenapa tidak baku? Karena tidak ada angka yang jelas berapa suhu yang jelas. Tapi kita hanya bisa merasakan suhunya panas, dingin, atau normal. Nah teman-teman, ternyata di sini untuk suhu normalnya sendiri berkisar di antara suhu 36 sampai 37,5 derajat Celcius, dan untuk suhu panas itu melebihi dari 37,5 derajat Celcius, dan jika suhunya kurang dari 36 derajat Celcius dinyatakan dia dingin. Nah, di sini saya akan mempraktekkan juga teman-teman gimana cara menggunakan termometer untuk mengecek suhu.
sebelumnya teman-teman, ini namanya termometer digital. Termometer ini sudah banyak digunakan dan mudah dalam penggunaannya teman-teman. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Jadi cara penggunaannya itu kita cukup tekan tombol yang ada di sini, tombol yang di sini sampai huruf LO. Mana ya? Nah, ini sudah menunjukkan LO. Selanjutnya, nah teman-teman, dalam penggunaannya ini ketika sudah menempel di kulit kita, khususnya ditempelkan pada ketik ya. Nah, kita bakal tahu berapa suhu tubuh kita itu kalau sudah si termometer itu bunyi. Jadi kalau udah bunyi tet 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 gitu, itu berarti termometer sudah menunjukkan suhu tubuh kita yang sebenarnya gitu teman-teman. Nah, di sini suhu tubuh saya itu 36,3 derajat Celcius teman-teman. Jadi mohon maaf ya, tadi tidak sempat terekam untuk pas termometer ini menunjukkan suhu yang sebenarnya. Jadi sangat mudah kan teman-teman cara menggunakannya. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman. Saya bisa memperagakan bagaimana cara mengukur suhu tubuh kita, bisa menggunakan cara yang manual atau satuan tidak baku dengan cara menempelkan tangan kita ke dahi kita sendiri atau ke teman kita. Nah, kalau untuk termometer ini bakal menunjukkan angka dari suhu tubuh kita, dan itu termasuk ke dalam satuan baku yang artinya satuannya tetap teman-teman, tidak berubah. Gitu aja teman-teman video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sekarang ibu punya gambar. Kira-kira gambar apa ya? Ada yang tahu tidak ini gambar apa? Ungkapan minta tolong. Ya, coba Dadu, gimana sih kita buat meminta tolong kepada orang yang lebih tua agar sopan? Gimana coba? Ya, maaf, bisa tolong membantuku untuk membawa ini. Iya, benar. Berarti udah pada tahu ya gimana sih cara kita untuk meminta tolong kepada orang lebih tua agar lebih sopan. Enggak orang tua saja atau orang lain yang sebaya kita. Pada hari ini kita udah belajar tentang apa aja sih anak-anak? Tentang suhu, Terus panas, dingin, biasa. Terus tadi yang terakhir yang pakai gambar belajar apa? Ungkapan? Minta tolong. Iya. Dadu sukanya tadi belajar tentang apa sih? Iya. Nah, hari ini kita udah belajar tentang suhu. Gimana cara membedakan suhu? Yaitu suhu dingin, panas, atau yang biasa. Kita sudah belajar gimana ungkapan meminta tolong. Kalian pintar sekali anak-anak, sudah mengikuti pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah hampir selesai. Ada baiknya kalian di rumah belajar masing-masing ya dengan orang tuanya. Jangan lupa untuk meminta bimbingan orang tua. Nah, sebelum ibu menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita menyanyi lagu daerah dulu. Sekarang kita nyanyi Tokecang. 1, 2, 3. Tokecang bala gendir tos dong. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Ayo, Dadu pimpin doanya. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.